Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku sekalian, senang rasa bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Pada video kali ini kita akan melihat pengakuan seorang bapak yang katanya seorang murtadin yang akhirnya meninggalkan Islam setelah 2 kali bernegosiasi sama Tuhan untuk kesembuhan ibunya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Dalam proses saya membaca, saya mendapatkan cerita Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Oke. Nah, pada waktu itu ibu saya ini mengalami sakit yang parah. Saya lupa nama penyakitnya, tetapi dokter waktu itu di Rumah Sakit Karyadi dikatakan bahwa ibu saya harus dioperasi. Karena ibu saya ada hipertensi, ada jantung, sakit itu tidak bisa dioperasi. Selalu mundur-mundur, bahkan ibu saya sudah 20 hari di rumah sakit, tidak dikerjakan operasi karena tensinya tinggi terus, jantungnya bermasalah. Nah, saya ingat saat itu, saya berkata seperti ini, kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen, gitu ya, dan engkau bisa menyembuhkan, ibu saya tensinya turun. Iya betul. Itu aja Pak yang saya minta. Oh, cuman itu aja, itu minta aja. pembuktian. Saya hanya mau membuktikan. Ya. Wah, luar biasa. Waktu itu saya kunjungan ke rumah sakit, menemui ibu saya mendapat laporan, hari ini tensinya itu sudah turun. Besok mau dioperasi. Oh my God! Wow! Luar biasa. Saya pulang Pak, saya ngomong lagi nih cerita sama Tuhannya orang Kristen. Kalau engkau benar-benar Tuhannya orang Kristen, ibu saya jangan dioperasi. Benar Pak, berapa hari lagi karena kondisinya sudah baik, saya tanya, ibu tidak jadi dioperasi. Wah, ini tenang orang ini. Saya ini kebetulan Tuhannya orang Kristen yang jawab, apa kebenaran apa ini, saya bilang gitu Pak. Nah akhirnya saya pikir, oke. Terus apa Bu yang dokter sarankan? Ibu dipindah dokter Sarjito di Jogja, hanya di Bestral, di Sinar seperti itu Pak. Nah, jadi ibu saya tidak jadi mengalami operasi. Dan saya ngomongnya sama Tuhannya orang Kristen, karena membaca Alkitab, Tuhannya orang Kristen bisa menyembuhkan orang. Nah, itu. Nah, pada suatu hari, saya itu bicara sama bapak saya. Iya. Saya berkata seperti ini, Pak, misalnya, maaf bahasa Jawa ya, misalnya saya jadi orang Kristen, gimana ya Pak? Nah, karena latar belakang bapak saya ini Islam, Nggak mungkin. tapi Islamnya kejawen. Background ibu saya lain, jauh dengan bapak saya. Nah, bapak saya berkata, kalau itu memang mau kamu pakai ya terserah kamu, itu bapak. Tapi kan ibu tidak bisa. Loh, kita ini tidak ada keluarga yang Kristen. Kok kamu nyalain? Jadi seperti itu Pak. Nah, akhirnya pada suatu hari, kalau mereka sudah mulai mengerti gelagat saya mau jadi orang Kristen, saya sudah mulai tidak mau datang ngaji. Dipanggillah guru ngaji saya dan pimpinan pondokan waktu itu. Ya, pimpinan pondok pesantren gitu ya. Itu ya, kalau di kampung itu, kalau pondok pesantren mungkin pikiran saya itu yang besar gitu ya Pak ya. Nah, apa ya? Apakah itu pondok pesantren tapi di situ orang-orang banyak ngaji di situ. Nah, dia didatangkan ke rumah. Ada pimpinan pondok yang saya tahu itu. Kemudian di situ ada guru ngaji saya. Kemudian di situ ada ayah saya, ibu saya. Nah, saya mulai seperti di sidang Pak, CID gitu ya. Nah, saya ditanya, dicerca, sebenarnya saya ini sudah keblinger, saya sudah salah. Nah, saya merasa heran waktu itu, ketika ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh guru ngaji saya waktu itu, dia berkata, tidak agama, keluarga kita ini kan orang-orang Islam gitu ya Pak. Kalau saya jadi orang, keluarga kita orang Islam, yo anak cucu saya tetap Islam. Nah, satu hal yang di luar pemikiran saya waktu itu menjawab seperti ini.
Pak, bagi saya Hmm. agama itu bukan keturunan. Oh. Jadi bagi saya agama itu pewahyuan. Kalau saya saat ini mengenal kekristenan, berarti itu pewahyuan Tuhan untuk saya. Saya nggak ngeh apakah itu dari ketakutan saya bisa ngomong, atau bahasa kata orang Kristen itu Roh Kudus. Hah? Saya nggak tahu, Pak. Ya, ya. Tapi saya berani menjawab Seperti itu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel yang insya Allah akan terus menyuguhkan kebenaran, membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan dari manusia-manusia sesat, lagi menyesatkan tentunya. Itu saja perjumpaan kita kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.